Ya, shalom, Bang, selamat siang semuanya. Puji Tuhan, kita selamat siang. bersyukur kita bisa berkumpul di sini. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Richard Huta Barat dan pemusik dan WL akan dibawakan oleh Om Martin. Saya persilakan Om Martin, silakan Om Martin. Yuk. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian bila hati terasa berat atau sujud di altarnya. Tak sedang mengerti ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu merulikan aku. Datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Duduk di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sungguh besar setiamu, dari sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan
Engkau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam kebenaran selamanya. Pada pujianku hanya kekuatan hadirat sanggup menjaga hatiku pada sentuh hatiku dan lihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Diserahkan kepada Pak Pendeta untuk lanjutkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, pengagungan, syukur, dan terima kasih kepada Allah yang mulia, pengasih hidup kami yang sempurna. Terpuji-puji saat Engkau Tuhan mulia. Kami sungguh menghormati-Mu dan terima kasih Engkau Tuhan memberikan kami kesempatan besar dalam persekutuan hari ini lagi untuk mendengarkan sabda firman Allah yang mutlak kami butuhkan. Roh Kudus yang baik, mohon iluminasikan, singkapkan kepada firman Allah itu kepada kami. Betapa kami rindu firman Allah itu yang tertulis menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Firman Allah yang logos itu jadi rema bagi kami. Tolong hamba-Mu, urapilah menjadi surah berkat, maksud Tuhan saja disampaikan dengan jelas, dan umat-Mu dengan sukacita besar mendengarkan sabda Tuhan yang baik.
dan hidup dalam kebenaran Tuhan itu. Bersabda Tuhan, kami semua menantikannya. Bersabda Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan yang mulia. Kiranya damai sejahtera Allah yang melimpah turun atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan baik dan sungguh amat baik. Saudara, mari kita buka kitab suci kita dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 1. Saya bacakan Kolose 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan, Kolose 1 ayat 3 sampai 8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kamu kasih-Mu dalam roh. Saya ulang, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ayat 10 ayat terakhir, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu beri buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terpuji Allah mulia yang mengaruniakan firman-Nya buat kita semua, dan berbagilah tiap-tiap kita yang mau mendengar sabda firman Allah itu, dan hidup dalam firman Tuhan itu. Tema kita hari ini, tahapan penting untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kalau saudara baca ulang kitab Kolose 4 pasal yang pendek ini, istilah berkenan yang dimaksudkan adalah hidup mengutamakannya. Hidup dia yang mendominasi, yang domain. Dia yang mendominasi. Dia menjadi segalanya. Betul-betul hidup mengutamakan Tuhan. Saudara Tuhan, tema kita hari ini sekali lagi, tahapan penting untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat pendahuluan dalam ayat ini, nampak sekali Paulus menulis ayat ini begitu melimpah dengan syukur. Ada dua hal dia bersyukur sekali. Pertama, dia bersyukur sungguh-sungguh karena Allah yang setia, Allah yang mulia itu masih terus berkarya. Dalam kesetiaan yang begitu hebat, masih terus bekerja dalam kasih karunia yang begitu mulia. Yang kedua, dia syukurkan saudara Tuhan. Itu yang dia katakan dan ulang-ulang dalam ayat ini, yaitu tentang orang-orang percaya itu, orang-orang percaya sudah mendengarkan Injil itu, memasuki terus tahapan-tahapan penting untuk hidup mereka sungguh-sungguh akhirnya berkenan kepada Tuhan. Akhirnya hidup mereka senternya adalah Tuhan, utamanya Tuhan yang menjadi utama. Itu dia syukurkan, saudara. Dan hari ini kami sampaikan ada tahapan-tahapan penting itu sebagai tanda syukur sang penulis firman Tuhan, sebagai tanda syukur bahwa kita hidup betul-betul hidup dalam Tuhan dan berkenan kepada Dia. 4 tahapan itu harus kita hidupi. 4 tahapan itu ada 4 kata yang sangat penting dalam ayat yang kita baca tadi. Kata pertama itu kata dengar atau mendengarkan. Kata kedua, kata iman atau kata percaya yang ditulis dalam ayat 4 dan 5. Kata ketiga, mengenal Dia. Mengenal Dia. Itu bicara terus-menerus yang terus berlanjut. Itu bicara berhati seorang murid. Yang keempat, yaitu, saudara, kata yang juga banyak kali ditulis dalam kitab Kolose, itu kata setia, saudara. Yuk kita bahas 4 hal ini, tahapan-tahapan penting, dan betul-betul penting. Dan kata penting saya pakai, saudara, itulah kata yang ditulis dalam bahasa Yunani, itu kata epistemi. Apa epistemi? Epistemi, saudara, itu kata yang begitu mendesak. Betul-betul mendesak. Kalau kita tidak hidupi itu, kita tidak masuk itu, maka kita lost. Lost, hilang, terlewat, bahkan selesailah kisah rohani kita. Betul-betul lost.
betul-betul lost dalam perkenanannya, lost mengutamakannya, tapi lost kisah rohani kita. Maka penting ini kita masuki, mendesak sekali kita masuki 4 tahap itu. Yang pertama, mendengar. Kata yang dipakai, mendengarkan Injil. Lihat ayat 5b mengatakan demikian. Ayat 4, ayat 5 saya baca. Karena kamu telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Ayat 5 saya baca. Oleh karena pengharapan disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Ayatnya yang ke-6, kalimat terakhir, mendengarnya. Saudara coba perhatikan kata yang dipakai, mendengar. Tentu yang dimaksud sekali lagi, mendengarkan Injil. Nah, kata mendengar dalam ayat ini, saudara, ini bukan sekadar dengar, numpang lewat, mendengar, sekedar mendengar. Kata yang dipakai adalah sungguh-sungguh mendengarkan. Sungguh-sungguh mendengarkan. Itu berarti, saudara kesal Tuhan, kata ini kata kerja yang dengan sengaja betul-betul kita lakukan untuk mendengar. Itu berarti pula apa? Kita kasih waktu yang cukup memadai. Kita juga kasih ruang luas, yaitu ruang hati kita, ruang mindset kita. Kita buka seluasnya. Betul-betul kita berikan apa? Sekali lagi dengan sengaja kita berikan waktu yang cukup dan kita kasih ruang luas. Sekaligus akhirnya apa? Fokus, mendengar, terus mendengar lagi, terus mendengar. Kata ini sangat mendesak, yang perlu kita masuki terus. Mendengar Injilnya, atau kata yang sejajar, membaca Injilnya, membacanya, kasih ruang luas, betul-betul waktu dan ruang hati kita, fokus. Saya masih ingat gak, ulang-ulang kata ini dipakai dalam ke-7 jemaat yang ditulis dalam Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 3. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Karena banyak kali orang bertelinga, tidak sungguh-sungguh mendengar. Mungkin dengar, tapi tidak sungguh mendengar. Tidak sungguh-sungguh kasih waktu yang cukup dan ruang yang memadai. Apalagi masuk kepada fokus, saudara. Saudara, tiap kali Tuhan mengajarkan pengajaran-pengajarannya kepada para murid, kepada sejumlah besar banyak orang, dia seringkali tutup kalimat yang sama. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Khususnya saya angkat sebentar, saudara, betapa seriusnya tentang hal ini. Coba perhatikan nanti Markus pasal 4, Markus 4, ayat 23, ayat 24, saya baca sebentar, saudara. Ada 3 kata yang menarik sehubungan dengan bagian ini. Dikatakan demikian Markus pasal 4, ayat 23 sampai 25, saya bacakan. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah yang mendengar. Hendaklah yang mendengar. Saya ulang, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa mempunyai telinga, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Sehubungan dengan mendengar, ada 3 kata yang menarik sekali katakan sana. Yang pertama, mendengar. Betul-betul mendengar. Sekali lagi kata kerja yang berlanjut. Mendengar. Betul-betul mendengar. Yang kedua, mendengar itu harus begini. Camkanlah. Nah, kata camkan di sini, saudara, pengertiannya dalam bahasa Asia berarti begini. Beranilah kita selektif, saudara. Apa yang harus kita dengar? Betul-betul dengar. Camkan. Setelah kita dengar, berani selektif. Setelah kita selektif, lalu kita pegang itu. Pegang istilah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berarti begini, saudara. Dia jadi jimat. Jadi pegangan, saudara. Pegangan kuat. Berani seleksi. Selektif sekali. Sayang seringkali kita nggak berani selektif. Kita dengar, semua kita dengar. Bahkan seringkali kita nggak mau selektif. Kita suka mendengar yang namanya yang buruk. Kalau sudah datang yang buruk, ada fitnah datang sama kita, itu betul kita tangkap tajam, lalu kita renungkan sampai bisa berjam-jam, berhari-hari. Sayangnya, harus berani kita seleksi. Apa yang harus kita tangkap? Apa yang harus kita pegang? Lalu betul-betul itu jadi pegangan kita. Jadi mendengar, lalu camkan.
Bukan saja camkan, katanya bikin ukuran. Berapa besar ukuranmu kepadanya, maka itu akan diukurkan kepadamu, kata firman Tuhan. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, itu betul camkan, lalu berikan dia ruang luas sepenuhnya. Kata Alkitab, kalau dia ada di sana, kita berikan ruang luas, maka dia akan tambahkan gitu. Bukan saja diteguhkan, tapi dia berikan kita rasa haus lebih dalam lagi, dan dia tambahkan lagi, dia tambahkan lagi. Tetapi kata firman Tuhan, kalau tidak ada ukuran untuk itu, kalau berikan ukuran kecil, maka kecil akan ditambahkan. Tapi kalau tidak ada ukurannya, kita tidak berikan ruang luas kepadanya, maka apa yang ada padamu akan diambil daripadamu. Saya gambarkan sederhana, saudara. Berapa banyak orang sudah begitu banyak dengar firman Tuhan, tapi dengar sekedar lewat, tidak betul-betul selektif, tidak tangkap, betul-betul tangkap, lalu pegang. Apalagi tidak berikan ruang luas kepadanya. Maka nggak usah heran, orang Kristen seringkali firman Tuhan itu tidak jadi rem, tidak kuat, tidak teguh, jadi limbung, jadi lemah, tidak menuntun, tidak pegang, tidak teguh, tidak konsisten, tidak bergerak, dan tidak digerakkan olehnya. Para firman itu firman yang hidup, saudara. Sedih sekali. Saya sedih sekali satu kali dalam satu kebaktian. Menurut saya waktu itu saya khotbah baik, menurut saya ya, saya khotbah bagus, dan lalu ada setelah kebaktian, ada orang salam saya dengan antusias, dia bilang begini, Pak Pendeta, terima kasih khotbahnya bagus sekali saya dengar. Oh puji Tuhan, apa yang ibu dapat waktu itu? Dia bilang gini, Bapak Pendeta lucu sekali. Aduh, sedih saya, saudara. Rupanya yang dia tangkap lucunya, saudara. Saya pengkhotbah apa ini, saudara? Tapi saya menghibur diri, jangan-jangan bukan pengkhotbahnya yang salah, pendengarnya yang nggak selektif. Lebih jadi rema lucunya, saudara. Lebih rema kesaksian orang, saudara. Kadang-kadang begitu ya. Bukan firmannya. Pada iman itu timbul oleh dengar-dengar firman Tuhan. Saudara kesan Tuhan. Coba kita perhatikan bagian ini. Ayat ini mengatakan, saudara, sungguh-sungguh sikap kita kalau mau hidup kita betul-betul berkenan kepada Dia, hidup kita fokus mengutamakan Dia, tahap pertama mendengarkannya. Pertanyaan saya sebentar. Sudah kita menjadi orang yang suka sekali mendengarkannya, membaca kitab sucinya, memegangnya, terus memegangnya dengan hati yang luas, rasa haus, luas membuka diri kepada firman Allah itu. Seperti kata firman Allah dalam kitab suci Kolose 3 ayatnya yang ke-2, Kolose 1 ayat 16 katakan, biarlah dalam dirimu diam dengan segala kekayaan firman Allah. Segala kekayaan firman Allah diam dalam dirimu. Atau Mazmur 119 ayat 131, biarlah mulutmu menganga, meluap-luap dengan firman Allah. Hidup kita meluap dengan firman Allah. Boleh saya tanya sebentar, saudara, apakah hati kita masih ada rasa haus? Hati yang luas, haus akan firman Allah. Rindu terus dengan hati luas. Rindu merenungkannya, rindu berpegang kepadanya, rindu terus betul-betul menghidupinya. Kata firman Tuhan, kalau ada itu, dia akan tambahkan terus. Dia akan tambahkan terus. Dia akan tambahkan terus. Kalau tidak ada, berapa banyak saudara kasih Tuhan, kita jatuh hanya rutinitas baca kitab suci. Atau banyak sekali orang juga hanya sewaktu tertentu, dia suka mendengar Allah, suka baca kitab suci. Tragedi, saudara. Ini tahap pertama. Tahap kedua, dia katakan dalam ayat 5 tadi, juga ayat 6 tadi katakan, yang pertama, saudara tadi apa? Yaitu mendengarkan. Yang kedua, bukan saja mendengarkan. Sekarang coba lihat ayat 4 maksud saya. Karena kamu telah mendengar, dilanjutkan apa? Imanmu. Kata kedua, imanmu. Tahapan pertama, mendengar, good. Tapi kata kedua, percaya, iman. Kata iman dalam bahasa Ibrani bagus sekali ya, yaitu kata aman. Bahasa Yunaninya piste. Tapi dalam pengertian sama, saudara. Betul-betul sikap aman. Cukup dengan Tuhan. Aman dengan firman-Nya saja. Apapun situasinya, apapun konfrontasinya, apapun tuntutannya, saya aman di dalam Kristus. Saya aman untuk hidupi firman Allah itu. Apapun tuntutannya. Wah, itulah iman. Itulah percaya. Saudara kesan Tuhan. Perhatikan bagian ini, percaya kepada Kristus
Sekali lagi, berarti kita mau tinggal tetap dalam Dia, aman dalam Dia. Tinggal tetap dalam firman-Nya dan aman dalam firman-Nya itu cukup. Saya kasih contoh saudara-saudara ya. Satu kali dalam angin sakal yang begitu sangat keras, Petrus dan kawan-kawan ada di perahu itu, lalu Petrus berjalan di atas gelombang yang begitu kuat. Lalu Petrus berkata begini, kalau engkau menyuruhku ke sana, aku akan jalan. Yesus kata begini, kemarilah. Lalu Petrus berkata begini, karena engkau mengatakannya. Wah, itu namanya iman. Karena firman mengatakannya. Apapun situasi, apapun keadaannya, dia jalan, saudara. Betul-betul jalan ya. Aman sekali, saudara. Pengalaman hidup membuktikan yang namanya Petrus sudah menjalan. Kalau sudah mulai matahari terbit, ikan nggak mungkin dapat lagi. Tapi Tuhan katakan, tebarkan jalamu. Aman dia, saudara. Aman. Itu namanya iman. Aman, apa kata Tuhan? Aman, kata firman. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Tahapan-tahapan supaya kita sungguh berkenan kepada Dia. Akhirnya Kristus yang utama. Tahapan pertama, mendengar dengan penuh kerinduan. Terus haus. Terus yang kedua, iman. Percaya mutlak. Saudara kasih Tuhan, hati-hati kalau terjadi begini iman kita. Iman tidak boleh sungguh-sungguh beriman kepada iman. Jangan beriman kepada iman. Jangan beriman kepada doa kita, saudara. Jangan beriman kepada agama kita. Jangan beriman kepada pengalaman kita. Waktu lalu bisa, waktu lalu nggak bisa. Ya, jangan beriman kepada situasi. Situasi aman, amanlah. Situasi menopanglah. Jangan beriman kepada kesempatan. Kalau ada kesempatan, sudah Tuhan buka jualan pasti. Jangan saya bukan kesempatan yang menentukan, saudara. Kadang-kadang kesempatan itu malah meluncur untuk terjerembab lebih jatuh ke bawah. Saudara, jangan juga beriman kepada, tentu kita tahu semua, jangan beriman kepada manusia ya. Kalau kata dokter Y, langsung jadi final, saudara. Boleh, minta pendapat. Ada banyak teman-teman saya, lu cek deh ke dokter, aduh gue takut. Kayaknya penyakit gue banyak banget. Ayo cek ke dokter. Aduh nanti kalau dokter bilang gue gini, jadi takut ke dokter, saudara. Takut. Boleh minta pendapat dokter, boleh. Tapi nggak final dong. Nggak final, saudara. Boleh, yes. Oke, saya setuju. Kata dokter saya cancer. Oke. Tapi saya percaya, lewat ini semua, Tuhan punya hikmat, Tuhan punya tuntutan baik, dan kuasa tidak pernah berubah. Tapi maksud Tuhan kadang-kadang manusia, kita percaya kepada manusia. Atau hati-hati, kita beriman kepada Kristus plus. Mungkin kita bilang enggak, tapi prakteknya begini. Tuhan sih Tuhan, Pak. Tapi kondisinya kayak gini, Pak. Tuhan sih Tuhan, Pak. Tapi kondisi kesehatannya begini, Pak. Tuhan sih Tuhan, Pak. Tapi dananya enggak ada. Itu Kristus plus namanya. Kristus cukup. Beriman, sekali saya ulang, itu kata aman atau kata piste dalam bahasa Yunaninya. Itu berarti bersandar penuh kepada Dia. Aman hanya dalam Dia, dan Dia cukup, firman-Nya cukup. Apapun konfrontasinya, apapun situasinya, apapun keadaannya, Tuhan cukup. Saudara Tuhan, percaya Kristus, apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun tuntutannya. Yang ketiga, saudara, iman. Dari iman ada tahapan ketiga, tahap ketiga, kesediaan untuk dimuridkan. Itulah kata apa tadi? Ayat 6 katakan, mengenal Dia. Mengenal Allah. Kata mengenal, saya kira kita semua sudah tahu itu. Nggak sekedar tahu ya. Kata mengenal, itu bicara mengalami Dia. Jelas sekali. Saya pertama kali lihat secara langsung presiden pertama, Pak Soekarno, itu tahun 66, saudara. Waktu beliau ke Medan, pidato, saudara, saya lihat dari jarak jauh, saudara. Wah, presiden saya, Pak Soekarno. Tapi saya sudah baca bukunya Proklamator, bukunya tebal sekali, saudara. Itu saya sudah baca, mungkin sudah 6 kali, saudara. 6 kali atau 7 kali lah. Pak Soekarno, saudara. Buku Proklamator itu, saudara. Tetapi saya katakan, saya belum sungguh-sungguh mengenal Dia. Bagaimana mengenal Dia? Dia sudah meninggal, saudara. Tapi kata mengenal itu terus berlanjut. Itulah saya katakan mental seorang murid yang terus mau belajar, yang terus mau diajar, terus belajar, terus mau diajar. Saya kayak contoh
Contoh sederhana, saudara. Karena anugerah Tuhan, dari 44 tahun yang lalu saya sudah baca kitab suci ini secara konsisten. Tiap hari minimal 10 pasal. Kadang saya baca 25 pasal, kadang 30 pasal. Wah, saya juga cukup sering baca 50 pasal satu hari, saudara. Baca. Kalau di total, saya sudah baca kitab suci ini sedikitnya 100 kali nih. Saya sudah baca. Saya baca kitab Amsal, tiap hari saya baca 1 sampai 2 pasal kitab Amsal. Berarti kalau saya sudah baca Amsal, itu sudah 600 kali lebih bolak-balik. Pertanyaan saya sekarang, apakah sudah mengenal dia? Wah, jauh sekali, saudara. Saya kemarin pas baca kitab Bilangan 6, Bilangan 7, Bilangan 8. Itu saya baca satu harian, saudara. Karena saya ingin mengenal dia lebih dalam. Itu begitu banyak kekaguman saya. Karena saya sudah baca kitab Bilangan, sudah ulang-ulang. Bilangan 6, Bilangan 7, Bilangan 8. Itu lama sekali saya baca. Mengenal dia. Mau belajar lagi, mau diajar lagi. Saya ingin merasakan sentuhannya, tegurannya, diingatkan standar-standarnya, kerinduannya, maunya, kehendaknya, dan selanjutnya. Sersentuhan. Yuk, jadi seorang murid. Kita tahu namanya murid, disciple. Disciple dari akar kata disiplin. Wah, saudara. Disiplin. Saudara Tuhan, masihkah kita punya disiplin-disiplin yang kuat, saudara? Untuk terus menjaga hubungan paling baik sama Tuhan. Disiplin yang begitu kuat untuk terus mengenal dia sesungguh-sungguhnya, dengan sepenuhnya, dengan totalitas, minat-minat kita, gairah kita, betul-betul tertuju kepada dia. Atau seringkali kita hanya, ya ngalir aja dah. Nggak ada disiplin yang kuat, saudara. Saudara kalau baca kitab suci, istilah murid, definisi murid, Tuhan sampaikan ada 3 hal, tiga situasi, saudara. Pertama, saya sampaikan tentang murid itu dalam Yohanes 8 ayat 32. Jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, engkaulah murid-Ku. Itu yang pertama, saudara. Murid berarti apa? Tetap dalam firman, tetap dalam firman, tetap dalam firman. Disiplin. Yang kedua, dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 25. Dikatakan begini, jikalau engkau saling mengasihi, engkau murid-Ku. Konsisten, disiplin untuk mengasihi, disiplin mengasihi. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 8. Jikalau engkau berbuah banyak, konsisten, terus berbuah banyak, engkau murid-Ku. Wah, saudara. Tahapan ketiga, sekarang tahapan keempat, yang terakhir, saudara. Tahapan pertama, suka sekali mendengarkan firman, mendengarkan. Kalau saudara nggak ada gairah, yuk kita minta dipulihkan, saudara. Kalau saudara mau dingin-dingin aja, ya tunggu waktunya, kisah kita selesai. Yang kedua, iman, percaya mutlak. Yang ketiga, mengenal dia atau menjadi seorang murid. Yang keempat, kata terakhir, yaitu kalau saudara lihat ayat 7, ayat 8, kata setia. Setia. Kata yang pendek, tapi sangat menentukan sekali. Setia. Allah memanggil saudara saya, Allah panggil kita bukan untuk berhasil. Allah panggil buat saudara saya bukan untuk keren. Allah memanggil saudara saya bukan untuk cari aman. Allah memanggil saudara saya bukan untuk popularitas. Allah memanggil kita masing-masing untuk setia. 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 Tentu setia. Saudara. Setia. Dan namanya setia itu mahal sekali ya saudara ya. Firman Tuhan katakan demikian, banyak sekali orang menyebut baik hati. Mana yang setia? Setia, saudara. Apakah ini dituntut daripadamu, kata Tuhan dalam Mika 6 ayat 8, selain kesetiaan. Setia. Setia. Nah, namanya setia, saudara kesal Tuhan, memang seringkali tidak mudah. Saudara mungkin sebagai penutup ilustrasi sederhana, mungkin saudara ingat penaklung Mount Everest yang pertama kali, namanya siapa? Edmund Hillary. Edmund Hillary waktu itu memang kerajaan Inggris ingin sekali supaya Mount Everest ada yang menaklukkannya. Lalu Ratu Inggris mengumumkannya, lalu dia bertemu dengan seorang namanya Edmund Hillary. Edmund Hillary katakan, saya siap. Lalu dia katakan, saya mau, jangan kamu sendiri, bawa orang. Iya, tapi dia bilang, aku mau, yaitu orang-orang yang setia. Betul, saudara. Orang setia. Memang setia itu betul-betul untuk melakukan Mount Everest diperlukan setia. Namanya setia, itu perlu kos yang besar. Ada kadang-kadang mau nyerah tapi nggak mau nyerah.
Ada kalangan memang nampaknya mau putus asa, tapi tidak mau berhenti. Terus lagi. Ini bukan sedang main perosotan. Kalau mau melakukan Mount Everest itu memang perlu kalender, saudara. Tapi untuk terjun bebas diperlukan hanya stop out, saudara. Stop out maksud saya. Jam untuk cepat untuk terjun bebas, saudara, ke Tuhan. Tapi mau Tuhan, perhatikan bagian ini, kita memerlukan setia. Memang hari ini akhirnya mengumumkan, ayo kita teruskan Mount Everest. Tapi diperlukan orang yang setia, saudara. Yuk sahabat, saya memang kadang-kadang masih ada lemah, tapi setia lagi balik, setia lagi sungguh-sungguh, setia lagi bangkit, setia lagi jalan lagi, bergerak lagi. Yuk 4 kebenaran ini, saudara. Yang pertama nggak bisa nggak, mari kita ambil, suka sekali mendengarkan, mendengar lagi. Yang kedua, percaya, beriman. Yang ketiga, jadi seorang murid. Yaitu apa tadi? Mengenal dia. Itu gairah kita. Itu kesukaan kita, seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki mengenal dia. Yang terakhir, setia. Amin. Mungkin ada feedback, saudara? Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Richard Huta Barat, sangat luar biasa. Kami sangat diteguhkan kembali akan firman Tuhan pada siang hari ini, tanggal 24 Februari 2023. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah dari kita di sini bersukacita? Angkat tangan. Atau tidak bersukacita? Oh, pasti bersukacita ya. Hari ini kita diingatkan oleh Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Richard Huta Barat, sangat memberkati bahwa kita harus memiliki iman, mengenal dia dan tetap setia. Setia mungkin kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kantor kita, kata setia mungkin lebih tepat ke integritas ya Pak Pendeta ya. Integritas kita ya itu di lingkungan kantor, tapi ini kan dalam lingkungan keimanan kita, berarti kita harus setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada firman Allah itu sendiri. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diperlukan hanya 2. Dari yang semua dirangkumkan Bapak Pendeta, coba rangkumkan hanya 2. Misalnya, kita harus rajin berdoa, dan kedua, rajin membaca firman Tuhan. Amin. Kuncinya hanya itu. Jadi kita diperlengkapi terus, sehingga kita bisa suka mendengar, percaya terus, iman bertumbuh, menjadi murid, mengenal dia, dan setia akhirnya. Demikian ya Pak Pendeta ya, benar ya? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada ingin membagikan kasih sukacita, ingin menyambut firman Tuhan, menyampaikan sesuatu, Mbak Angel atau Bung Martin, Ibu Yeni, Pak David di Raja Wali Place mungkin ada ucapan terima kasih ke Pak Pendeta, apa, something, say something. Oke, bila tidak ada mungkin Mbak Angel ya akan menyampaikan sesuatu ya, silakan Mbak Angel. Ya Pak Pendeta, dari dulu saya kenal Pak Pendeta, dari saya masih belia sampai masih belia. Pak Pendeta pasti ngingetin untuk baca Alkitab, ya Pak. Dan bersujud, Bapak bersujud mulai dari jam 4 pagi ya. Dengkul saya dengernya aja udah ngilu Pak. Kalau saya dapatnya, selain malu, selalu kalau sama Pak Pendeta bukan lucu, tapi malu ditampar sama Pak Pendeta. Tapi saya dapat satu hal. Jadi Pak Pendeta, saya itu lagi dapat kabar kalau kakak ipar saya kena cancer gitu. Jadi tadi saya ada satu kata-kata, saya beriman karena iman saya, dan saya beriman karena pengalaman banyak orang-orang sekitar saya yang kena cancer, dan kebetulan juga saya sering nemenin teman-teman yang kena cancer dan akhirnya kembali ke rumah Bapak. Jadi saya bingung iman saya mau taruh di mana, tapi takut, tapi berharap, tapi seperti apa. Tapi tadi Pak Pendeta mendengar, ya bukan karena kata dokternya, tapi karena Yesusnya. Berat sih Pak, susah dengernya, apalagi melihat keadaannya. Saya juga baru dengar dari Olivia, sekarang Olivia ada, kalau adiknya Olivia yang sering kita doakan, Angel namanya, dahulu dia sehat, melahirkan, tapi tiba-tiba jadi kena thalassemia. Baru semalam saya dapat kabar karena keseringan cuci darah, jadi ada penumpukan zat besi, ada benjolan di kepala, di jidat kalau nggak salah, dan ada masalah di gigi bungsu, tapi tidak bisa dioperasi dengan
karena keadaannya ya. Kalau seperti ini kan kita bingung ya Pak Pendeta, melihat keadaan di depan mata, tapi kita harus percaya kalau segala sesuatu tidak ada yang terlewat dari Tuhan gitu. Jadi itu sih yang bisa saya tangkap dari pesan Tuhan hari ini, khususnya buat saya. Percaya kalau semuanya itu Tuhan yang pegang kendali, dan saya yakin sakit penyakit bukan bagian dari bukan bagian yang Tuhan kasih lah, intinya gitu ya, seperti itu. Silakan Pak Ruli, mungkin ada ya teman-teman yang lain yang mau bicara. Ya, memang sangat luar biasa ya, firman Tuhan hari ini sangat menegur kita semua, dan memang perilaku Rasul Paulus menjadi contoh teladan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, rajin-rajinlah mencontoh Rasul Paulus. Itulah hidup kita saat ini. Itulah yang memang diperlukan untuk kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita mengimplementasikan iman kita. Apapun keadaan kita, apapun suasana kita. Saya pun juga sama, tapi mungkin saya nggak cukup waktunya untuk menyampaikan di sini. Tapi puji nama Tuhan, segalanya hanya dalam nama Tuhan Yesus kita diperlengkapi dan diberikan kekuatan dan kecukupan. Haleluya. Mbak Angel, ada pengumuman boleh sampaikan? Pak Ruli masih ada loh, 5 menit. Apa tuh? Silakan Pak Ruli. Pak Ruli mau cerita nggak? Pak Ruli 10 menit. 5 menit. 5 menit ya, oke. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengetahui masalah yang kami hadapi sejak 3 tahun yang lampau, di mana uang daripada dana asuransi, dana pensiun dini saya dan keluarga itu masuk ke dalam suatu namanya asuransi Wana Arta Life, yang tempo hari Pak Jokowi itu sangat marah sekali pada tanggal 6 Februari 2023 pada saat pertemuan PT EJK kepada OJK untuk menyelesaikan semua masalah-masalah asuransi bermasalah. Di antara disebutkanlah Wana Arta Life. Nah, di sini saya juga sudah meminta pertolongan pada teman-teman untuk mendoakan. Dan puji nama Tuhan, kita juga tidak tahu situasi sekarang masuk kepada cabut izin usaha, kemudian dari cabut izin usaha tersebut akhirnya berujung untuk likuidasi. Dan puji nama Tuhan, saya dan juga teman saya juga terpilih di dalamnya sebagai tim yang namanya tim observer, artinya bukan orang yang digaji, bukan orang karyawan di sana sebagai tim likuidasi, tapi di luar itu, tapi kami memantau pekerjaan apa yang dikerjakan oleh tim likuidasi. Nah, doakan kami semua, saya Johannes HP Spahutar di dalam nama KTP saya atau Parulens Spahutar dengan Pak Freddy Handojo, teman saya sama anak Tuhan, mohon didoakan supaya perjuangan ini membuahkan hasil. Nah, perkiraan kalau tidak ada halangan itu sekitar bulan November harusnya sudah bisa ada pembayaran kembali kepada nasabah pemegang polis. Ya, kami sangat dirugikan atas semua peristiwa ini, tapi kami percaya akan kasih Tuhan Yesus sangat menyertai kita semua, sampai sekecil-kecil apapun kebutuhan kita, Dia akan penuhi. Kita bersujud di hadapan Tuhan Yesus bahwa hanya dalam Dia pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Kehidupan kita bukanlah kita harus terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan mementingkan uang, tapi uang itu memang penting. Tanpa uang kita nggak bisa membayar apa-apa, tapi kita harus minta pertolongan itu tepat. Seperti yang Tuhan bilang, supaya kita selalu setia dan setialah sampai akhir. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, juga tolong didoakan karena ada pertentangan di antara nasabah, juga ada meminta kepada PKPU. Nah, saya sudah sempat menjadi saksi fakta, dan puji nama Tuhan saya sudah berhasil di sana. Doakan nanti pada tanggal 28 Februari akan ada kesimpulan, kemudian 2 Maret akan ada keputusan majelis hakim daripada pengadilan niaga. Doakan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya likuidasi bisa berjalan, karena kami sampai tanggal 11 Maret sudah berkumpul hampir 5.000 polis, hampir 5.000, dan sudah lebih dari 2.600 pemegang polis yang mendaftarkan diri kepada kami. Itu yang masih Jabodetabek, belum dari luar kota. Perkiraan kami sudah mencapai angka 5.000 sampai 7.000. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat berat bagi kami, tapi kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar, dan di dalam Yesus namanya ditinggikan, dan kita menjadi siap menjadi saksi Kristus. Haleluya. Terima kasih. Mbak Angel, silakan. 5 menit tadi udah cukup ya? Cukup. Makasih Pak. Semangat terus, kita terus doakan. Kita suka ada doa ini Pak, pengerja setiap Kamis, jadi pasti kita doakan ya Pak. Semangat Pak Ruli.
Semoga uangnya semua yang ditabung akan menyelesaikan ibadah hari ini. Pak Pendeta, terima kasih Pak. Salam sama Ibu dan adik-adik dan si kecil. Pak Om Martin, terima kasih untuk pelayanannya. Pak Ruli, semuanya jemaat yang setia. Sampai ketemu kita minggu depan. Pak Pendeta nanti ditutup oleh doa syafaat dan doa berkat. Doa Pak Ruli belum saya masukin Pak, tolong dimasukin kalian namanya Pak Ruli. Ya, silakan Om Martin. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga saya tidak menimpa aku. Amin. Kita berdoa. Pujian, syukur, hormat bagi Allah mulia. Dan kami mengatakan seperti Mazmur 19 ayat ke-1. Haleluya, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau menyenangkan telingamu untuk tiap doa-doa kami. Kami naikkan doa kami, kekuatanmu turun atasnya. Tangan kanan memegangnya, pegang dan tuntun dah. Tuhan berikan sukacitamu yang berlimpah-limpah dan Engkau menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami dengar tadi apa yang di-sharingkan oleh Pak Barulian Sipahuta, apa yang mereka tangani dengan tim Tuhan masalah asuransi, dan tolong buka jalan-jalan baru. Kami sangat rindu tanggal 28 Februari kami mendengar kesimpulan yang baik, langkah-langkah yang baik. Bahkan tanggal 2 Maret kami akan lihat pertolongan begitu hebat. Ada pengumuman yang baik, kabar yang baik. Engkau berikan jalan-jalan baru demi nama terus. Berikan mereka kecakapan untuk menanganinya. Berikan mereka jalan-jalan baru. Dan Kau berjanji dalam firman Tuhan Amsal pasal 36, akuilah aku dalam segala lakumu, maka aku akan luruskan jalanmu. Bukan jalan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pulihkanlah bangsa ini. Tolong presiden, wakil presiden, semua para menteri pejabat yang bisa berendah. Hikmat, takut akan Tuhan memiliki mereka. Pulihkanlah bangsa ini supaya mengenal akan takut akan Tuhan. Bapak, lawalah negeri ini supaya negeri ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakai semua gerejamu, umat-Mu menjadi alat yang mulia, menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Bagi kejayaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk semua seru doa kami boleh kami naikkan kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjawabnya dengan kilang gemilang. Dan jalan kehendak-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Ini kami semua, padamu kami arahkan hidup kami. Padamu kami berpatut. Sekarang saudara kasih arahkan hati hidup kepada saudara Tuhan. Peganglah firman-Nya. Hidupilah tahapan-tahapan sejati. Untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Terimalah berkat dan Allah mulia. Kiranya limpah rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta dan bumi. Kiranya kasih sayang Kristus yang tidak pernah berkesudahan, tuntunan bimbingan penyertaan Roh Kudus, berkat Allah ketiga tunggal, turun menyertai saudara, keluar masukmu dalam berkat Allah ketiga tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Puji nama Tuhan, ibadah sudah selesai pada hari ini. Mari kita kembali ke tempat pekerjaan kita dan beraktivitas menjadi saksi Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Richard. Foto-foto. Kita berfoto ya, Mbak Angel berfoto ya.
Pak, foto dulu Pak. Pose, Foto 1, open 2, 3. Dari Zoom. Oke, terima kasih semuanya Pak Pendeta, terima kasih Pak Terima kasih. Martin, Raja Wali kasih. PS, Pak Berti, thank you Pak Terima Berti, kasih. Pak Tommy, Terima kasih. semuanya.